adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini kita bertemu lagi di minggu ini untuk sekolah minggu. Sebelum kita memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini, kakak mau tanya dulu, apa kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap terjaga dan terlindungi oleh tuntunan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Ya, di pagi hari ini sebelum kita memulai dengan ibadah kita, kakak mau mengajak kita memuji dan membesarkan nama Tuhan dulu. Seindah pelangi segera mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi segera mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganku, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan tadi. Kini tiba saatnya kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, kakak mengajak adik-adik semua kita menyanyi lagu Satu Lipat Tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mau berdoa kiranya Roh Kudus mau hadir tempat ini untuk memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kakak mengajak adik-adik semua yang di rumah kita menyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi pakai gerakan. Oke, mari kita menyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh
Tuhan. Sambil tunggu Kakak Fitri, Kakak Melva mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab, duduk yang tenang, duduk yang manis, tidak ganggu kakak, tidak ganggu adik, tidak ganggu teman di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Baik, kepada Kakak Fitri, Kakak Melva persilakan. Terima kasih Kakak Melva. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, duduk tenang dan mulai berdoa. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih kami sudah menyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan bagi kami semua. Tuhan tolong kakak pengasuh yang akan bercerita. Tuhan tolong juga kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak, anaknya, lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Adik-adik, semua yang ada di rumah, siapa yang pernah orang tuanya berjanji pada adik-adik? Coba angkat tangan. Misalnya, kalau adik-adik juara di sekolah, orang tua bilang, kalau kamu juara nanti kamu dapat sesuatu. Sesuatunya bisa apa? Sepeda kah? Atau bahkan bisa dapat handphone dari mama atau papa. Nah, adik-adik, tapi kadang-kadang kalau orang tua janji, biasanya kadang-kadang ada yang lupa janjinya. Adik-adik, kalau orang tua lupa janjinya, bagaimana rasanya? Sedih ya? Sedih. Tidak suka tuh, nanti ada yang menangis kalau mama janji mau bawa kue tapi tidak bawa kue. Aduh, nanti pulang kamu menangis. Adik-adik, cerita hari ini kita mau dengar ada satu orang yang tidak pernah lupa akan janjinya. Dia selalu penuhi janjinya. Siapa ya dia ya? Coba kita ingat kembali tadi bacaan Alkitab. Ada siapa? Ada Bapak Abraham dan Mama Sarah. Tuhan berjanji pada Bapak Abraham dan Mama Sarah bahwa Tuhan akan memberikan seorang anak bagi mereka. Walaupun umur mereka sudah tua. Tetapi Tuhan bilang, nanti Tuhan kasih seorang anak. Setelah lama mereka menanti, menunggu janjinya Tuhan, pada suatu saat ada ternyata adik-adik Tuhan memenuhi janjinya. Mama Sarah
walaupun Mama Sarah sudah tua, tetapi Tuhan memberikan seorang anak padanya. Ya, Mama Sarah mengandung seorang anak. Mereka berbahagia sekali karena Tuhan memenuhi janjinya. Waktu anaknya sudah lahir, anaknya anak laki-laki. Yang diberi nama siapa tadi di bacaan? Ishak. Bapak Abraham memberikan nama bayinya Ishak. Adik-adik tahu arti kata Ishak? Ya, Ishak artinya tertawa. Ya, adik-adik, kenapa ya Bapak Abraham kasih nama anaknya artinya tertawa? Ishak artinya tertawa. Ternyata adik-adik, waktu setelah Mama Sarah melahirkan Ishak, dia tertawa senang. Ya, dia tertawa senang. Karena dia tertawa senang, orang-orang di sekelilingnya juga tertawa senang. Ya, jadi adik-adik lihat, kalau Tuhan memenuhi janjinya dalam hidup kita, kita pasti senang. Sama dengan kalau orang tua, mama adik, bapak adik, kakak adik menjanjikan sesuatu dan memberikan. Adik-adik, sekarang kakak tanya, apa Tuhan pernah janji sama adik-adik seperti janji sama Mama Sarah? Pernahkah? Pernah? Oh, tidak pernah. Karena tidak pernah dengar. Oh, begitu. Memang Tuhan tidak bicara sama kita adik-adik. Tapi Tuhan bicara di mana? Tuhan janji kita di mana? Di dalam Alkitab. Jadi adik-adik baca Alkitab setiap hari supaya adik-adik temukan janji Tuhan dalam Alkitab. Yang sudah pernah dapat janji Tuhan dalam Alkitab, coba angkat tangan, sebutkan satu saja. Apa? Kakak dengar, ada yang satu bilang, Tuhan janji bahwa Tuhan akan pelihara kita seperti pelihara apa? Burung dan bunga. Nah, apakah Tuhan memenuhi janjinya? Adik-adik, Tuhan penuhi janjinya kah? Tidak ini. Apakah Tuhan penuhi janji memelihara adik-adik? Coba adik-adik ingat. Apakah di meja makan ada makanan? Apakah adik-adik punya baju banyak? Atau waktu adik-adik mau pergi sekolah ada sepatu, ya? Itu siapa yang berikan? Oh, mama dan bapak yang beli. Tetapi Tuhan Yesus yang memberkati mama dan bapak supaya belikan kita makanan, belikan kita minuman, belikan kita pakaian dan juga sepatu dan semua yang kita punyai. Tuhan memenuhi janjinya. Adik-adik, kalau ingat lagi satu janji Tuhan yang luar biasa buat semua anak Tuhan di dunia ini, ya. Ada yang tahu apa itu? Coba angkat tangan yang tahu. Oh, masih belum tahu. Baik, kakak kasih tahu. Adik, satu janji Tuhan yang luar biasa buat kita adalah Tuhan berjanji, barang siapa yang percaya dalam namanya, ya, percaya dalam namanya dan melakukan kehendaknya, maka Tuhan akan memberikan anaknya yang tunggal supaya memberikan kepada kita hidup yang kekal. Artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan menyediakan surga buat orang-orang yang sudah meninggal tetapi yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji dari dulu bahwa Tuhan akan memberikan satu penebus karena kita semua sudah berdosa. Kita nakal, kita suka menipu, kita suka pukul teman. Tapi Tuhan bilang kalau kita minta ampun, kalau kita percaya sama anaknya Yesus Kristus, maka Tuhan akan menjanjikan surga untuk kita semua. Adik-adik maukah masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, semua mau masuk surga. Kakak juga mau masuk surga.
Nah, kita semua harus percaya sama Tuhan Yesus yang Tuhan sudah janji dari dulu, kemudian kasih kepada kita waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga menebus dosa kita semua. Baik adik-adik, jadi mulai sekarang rajin membaca Alkitab supaya ketemu apa janji Tuhan. Waktu Tuhan sudah menepati janjinya, kita harus bagaimana? Kita gembira kayak Mama Sarah yang ketawa-ketawa senang. Dan jangan lupa mengucap syukur. Bilang Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk makanannya, pakaian, sepatu, dan semuanya yang baik yang Tuhan berikan. Baik adik-adik, itu cerita kakak hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk Kakak Fitri yang sudah membawakan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Ada yang diberkati dengan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kakak Fitri? Ayo Kakak Melva mau lihat yang diberkati, lambaikan tangannya atau angkat tangannya. Ayo. Oh, ada 1. Ya, ada 2. Ada 3. Puji Tuhan, ada 10. Wow, banyak. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan karena Kakak Melva juga diberkati dengan firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Kakak Fitri. Ya, Kakak Melva mau pesan kepada adik-adik untuk tetap ingat pesan firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama-sama agar tetap melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu adik-adik mempersiapkan persembahannya yang sudah diberikan oleh Mama dan Papa. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Sebelum itu, kakak mengajak adik-adik kita semua menyanyi lagu Kling Klong Kling Klong. Jari tangan
kasih Tuhan Yesus, kembali lagi kami memanggil nama-Mu, Tuhan Yesus yang baik. Tadi kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar bersama, firman itu bisa tinggal dalam hati kami dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pekerjaan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik terkasih, kiranya Tuhan Yesus mau selalu menjaga, melindungi, dan menyertai adik-adik terkasih ini dimanapun saja mereka berada, dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dalam pendidikan mereka, dalam waktu bermain mereka, dan dalam waktu berkumpul mereka bersama keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat orang tua dari adik-adik terkasih, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, selalu menyertai, menjaga, dan melindungi adik-adik terkasih dan orang tua mereka. Dan Tuhan Yesus mau memberkati orang tua dari adik-adik ini yang bekerja di luar maupun di rumah, dimanapun saja orang tua terkasih dari adik-adik ini berada. Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi mereka dalam keadaan yang saat ini kami hadapi. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa juga buat segala situasi di Kota Manokwari. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga dan melindungi kami agar kami tetap terjaga dalam perlindungan dan penyertaan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat di dalam kitab Mazmur 119 ayat 162. Tapi kali ini kita akan menghafal ayat tersebut dengan menggunakan gerakan. Seperti ini ya adik-adik, ikuti Kakak Melva. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Nah, bagaimana, mudah kan? Ayo kita ulang sekali lagi ya. Janjimu membuat aku gembira seperti seorang yang menemukan harta. Mazmur 119 ayat 162. Adik-adik, ayat hafalan dan gerakan yang tadi sudah dihafalkan, tolong direkam atau divideokan melalui HP Mama dan Papa, lalu dikirimkan ke nomor di bawah ini karena akan ditampilkan dalam video sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, kakak mengajak semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap doa.
itu kakak mengajak kita semua menyanyi selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, ingat firman Tuhan. Bye-bye, sampai minggu depan. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom.